Halo teman-teman Grade 3, hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga hari ini diberi kelancaran. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita simak teman-teman materi kita hari ini. Dan untuk materi yang pertama hari ini yang akan kita bahas yaitu adding and subtraction like fraction. Jadi kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, yang pertama jumlahlah 2/8 dan 5/8. And which fraction of the circle is colored? Dan kita dapat menulisnya yaitu 2/8 ditambah 5/8. Jika yang bawah itu sama angkanya yaitu sama-sama 8 atau pada penyebutnya, maka kita tidak usah mengganti. Tinggal menambahkan pada pembilangnya. Sehingga 2 ditambah 5 ada 7. Dan pecahannya 7/8. 7 bagian dari 8 yang ada warnanya. And we read 2x plus 5x equal 7x. Dan hasilnya adalah 7/8 dari lingkaran tersebut. Dan selanjutnya yang B, subtract. Kita akan mengurangi 2/9 dari 8/9. Penyebutnya sudah sama angkanya yaitu 9. Sehingga kita tinggal mengurangi pembilangnya yaitu 8/9 dikurangin 2/9 sama dengan 6/9. Sehingga jika penyebutnya sudah sama, teman-teman hanya mengurangin pada pembilangnya. Harus diingat-ingat ya teman-teman. Jika penyebutnya tidak sama atau berbeda, kita samakan dulu, baru kita kurangi. Nah, kita lanjut lagi. Dan di sini ada adding unlike fraction. Kita akan menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Number 1, Siti ate 1/4 of a pancake and Jenny ate 3/8 of the same pancake. What fraction of the pancake did they eat altogether? Nah, di sini dari yang dimakan Siti dan Jenny yaitu 1/4 dan 3/8, penyebutnya ternyata mempunyai angka yang berbeda. Sehingga kita akan menyamakan angkanya dulu teman-teman. Nah, dari 1/4 ditambah 3/8, maka kita sama-sama membuat penyebutnya menjadi angka 8. Sehingga jika sudah disamakan penyebutnya, maka kita akan menjumlahkan pembilangnya. Kita simak video penjelasan berikut ini. Sehingga 1/4 ditambah 3/8, maka kita samakan dulu penyebutnya atau angka yang bawah. Nah, 4 dan 8, KPK-nya berapa ya teman-teman? 4 kali berapa ada 8? Ternyata 4 dikali 2 ada 8. Sehingga sini dikali 2, yang atas juga dikali 2. Dan 1 dikali 2 ada 2. Kita tambahkan dengan 3/8. Nah, di sini sudah sama penyebutnya. Maka kita tulis 8-nya. Dan yang atas tadi sudah dikalikan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga 1/4 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. And the next, number 2. Berapakah jumlah dari 1/4 dan 1/2? Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa ya teman-teman? Kita coba hitung bersama-sama ya.
Sekarang 1/4 ditambah 1/2. Coba, dari 1/4 dan 1/2 kira-kira 4 dan 2 mempunyai KPK adalah jika di sini 2 bisa dikali berapa menjadi 4, maka 2 dikali 2 dan atas juga dikali 2 sehingga 1/4 ditambah 2/4. Maka hasilnya yaitu 3/4. Jadi yang dijumlah hanya yang atas ya teman-teman, yang bawah tetap sama. Dan 1/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. And the next number 4, find the sum of 12 and 1/4. Give your answer in its simple form. Kita lihat, berapakah jumlah dari 5/12 dan 1/4? Nah, dari sini kita samakan dulu penyebutnya. Berapa ya teman-teman? Dari 5/12 dan 1/4. Maka 12 dan 4 kita samakan dulu. Kita kerjakan bersama-sama ya. 5/12 ditambah 1/4. 4 kali berapa yang hasilnya ada 12? Yaitu 4 dikali 3. Sehingga yang 5/12 tidak usah diganti teman-teman. Kita tulis lagi. 5/12 ditambah. Nah, jika yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. 3/12. Dan 5/12 ditambah 3/12 sama dengan yang atas kita jumlah. 5 ditambah 3 ada 8 dan penyebutnya angkanya tetap. Hasilnya yaitu 8/12. Dan 8/12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Dibagi 4, dibagi 4. Maka hasilnya ada 8 dibagi 4 ada 2. Dan 12 dibagi 4 ada 3. Jadi 8/12 bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, di sini Miss Vina mempunyai 2 contoh soal. And this fraction express the answer it in simple form. Yang A yaitu 1/3 ditambah 2/6. Kita akan menjumlahkan 2 pecahan dengan cara yang simple, yaitu kita dapat menyamakan penyebutnya. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman untuk A dan B. Yang A 1/3 ditambah 2/6. Nah, jika di sini angka 3 dan 6, maka kira-kira ada tidak perkalian 3 yang hasilnya 6? Nah, 3 dikali 2, sehingga yang kita rubah hanya pecahan yang depan. Dan yang belakang tidak kita rubah atau tetap. Nah, jika di bawah dikali 2, maka yang atas juga dikali 2, sehingga menjadi 2/6 ditambah 2/6. Nah, ininya kita pindah di sini ya teman-teman. Dan 2 ditambah 2 ada 4. Untuk penyebutnya nilainya tetap sama angkanya, yaitu 6. Dan hasilnya yaitu 4/6. Dan yang B, kita lihat ada 10 dan 5 penyebutnya. Apakah ada perkalian 5 yang hasilnya 10? Nah, 5 dikali 2. Jadi yang atas juga dikali 2. Sehingga 1/10-nya kita pindah ke sini. Dan ditambah dengan 2 dikali 2 ada 4. 5 dikali 2 ada 10. Sehingga 1 ditambah 4 ada 4 dan 10-nya tetap. 1 ditambah 4 ada 5 ya teman-teman. Jadi hasilnya 5/10. Dari 5/10 ini sama-sama bisa dibagi 5.
yaitu hasilnya 1/2 atau setengah. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara penyelesaian nomor A dan B. Selanjutnya, subtraction unlike fraction. Kita akan membahas pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Number 1, Mary ate 1 of 6 a cake. John ate 1 of 3 of the same cake. Who ate more cake? How much more? Give your answer as a fraction it is simple from. Mary memakan 1/6 dari kue tersebut dan John memakan 1/3 dari kue yang sama. Maka berapakah kue yang sudah dimakan dan sisa berapa, teman-teman? Nah, berikanlah jawaban dengan cara yang mudah. Sehingga di sini ada satu lingkaran di mana ada 1/6 dan 1/3. Sehingga berapakah 1/3 jika dikurangin dengan 1/6? Sehingga kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 1/3 dikurangin 1/6. Kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. 1/3 dikurangin 1/6, maka 3 perkalian 3 yang hasilnya ada 6, yaitu 3 dikali 2. Nah, atas juga dikali 2, sehingga hasilnya 1 dikali 2 ada 2, dan 3 dikali 2 ada 6. Dikurangin 1/6, maka 2 dikurangin 1 ada 1. Penyebutnya tetap sama. Dan hasil dari 1/3 dikurangin 1/6 sama dengan 1/6. Sehingga John memakan 1/6 bagian lebih banyak dari kue tersebut daripada Mary. And number 2, kita kurangin 3/5 dari 7/10. Nah, kita samakan dulu teman-teman ya penyebutnya. Kita kerjakan bersama-sama. Dan 7/10 dikurangin 3/5. Nah, kita buat dulu menjadi 10. Jadi 5 dikali 2 dan 3 dikali 2. Sehingga 7-nya kita pindah ke sini. 7/10 ditambah dengan 3 dikali 2 ada 6. 5 dikali 2 ada 10, sehingga menjadi 6/10. Dan 7/10 dikurangin 6/10 sama dengan 1/10. Nah, sehingga hasilnya dari 7 dikurangin 6 sama dengan 1. Dan penyebutnya tetap sama. Dan hasilnya 1/10. Dan nomor 3, find the difference between 7/12 dan 1/4, yaitu berapakah selisihnya teman-teman? Sehingga kita kurangin 7/12 dikurangin 1/4. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan cara yang singkat. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. 7/12 dikurangin 1/4. 4 kali berapa yang hasilnya ada 12? 4 kali 3. Dan di atas juga kita kali 3. Sehingga 7/12 kita rubah di sini, kita pindah. Kita kurangin dengan 1 dikali 3 ada 3. 4 dikali 3 ada 12. Dan hasilnya 3/12. 7 dikurangin 3 ada 4. Dan penyebutnya kita tulis lagi di sini. Hasil dari 7/12 dikurangin 3/12 sama dengan 4/12.
Dan kita bisa menyederhanakan dari 4 per 12 bisa sama-sama kita bagi 4. 4 dibagi 4 ada 1. 12 dibagi 4 ada 3. Sehingga jika disederhanakan dari 4 per 12 sama dengan 1 per 3. And subtract this fraction. Express the answer in its simple form. Kita kerjakan soal-soal di bawah ini. Nanti teman-teman isi ya di buku teman-teman masing-masing. Nah, dari nomor A, B, C, dan D kita kerjakan nomor A dan B dulu ya teman-teman. Dan nomor A, 8 per 9 dikurangin 1 per 3. Maka 3 dikali berapa? Bisa ada tidak perkalian 3 yang hasilnya 9. 3 dikali 3. Nah, sehingga kita rubah. 8 per 9 dikurangin 3 per 9. Maka 8 dikurangin 3 sama dengan 5. Penyebutnya sama. Hasilnya yaitu 5 per 9. Dan tidak bisa kita sederhanakan. Dan yang nomor B. B yaitu 7 per 12 dikurangin 1 per 6. 1 per 6 bisa kita rubah menjadi per 12 dengan kita kalikan 2. Dan 7 per 12 dikurangin 2 per 12 sama dengan 5 per 12 karena 7 dikurangin 2 ada 5. Dan 5 per 12 juga tidak bisa disederhanakan. Dan selanjutnya kita kerjakan nomor C dan nomor D. Teman-teman jangan lupa ditulis di buku math masing-masing ya. Kita kerjakan bersama-sama nomor C dan D. 11 per 12 dikurangin 1 per 4. Nah, 4 ini bisa kita kalikan 3 sehingga sama penyebutnya yaitu 12. Dan 11 per 12 dikurangin 3 per 12 sama dengan 11 dikurangin 3 ada 8 per 12. Nah, 8 per 12 ini bisa disederhanakan yaitu sama-sama dibagi 4. Hasilnya ada 2 per 6. Dan ternyata bisa dibagi lagi yaitu dibagi 2. Dibagi 2. Dan hasilnya yaitu 1 per 3. Nah, 8 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Dan yang D, 9 per 10 dikurangin 1 per 2. 2-nya dikali 5 biar jadi 10. Dan 9 per 10 dikurangin 5 per 10 sama dengan 9 dikurangin 5 ada 4 per 10. 10-nya tetap. Dan sama-sama bisa dibagi 2 yaitu 4 dibagi 2 ada 2 dan 10 dibagi 2 ada 5. Dan hasilnya yaitu 4 per 10 dan disederhanakan menjadi 2 per 5. Oke teman-teman, untuk materi hari ini sudah selesai. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan pada buku workbook halaman 66 dan 70. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Vina. Dan jika sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.